Kami dari kelompok informatika. Di sini kami akan membuat video tentang presentasi berpikir secara konvensional. Di sini anggota kami ada Sila Walia Putri, serta saya Dena Kalisa, Saya Gede Diatika. dan diwakili oleh Fakih. Perkenalkan, nama saya Fakih. Saya akan membahas konsep dasar informatika dan berpikir konvensional. Informatika merupakan ilmu yang mempelajari tentang sebuah sistem informasi yang erat kaitannya dengan mesin berbasis komputer dan sejenisnya. Informatika dapat digunakan dalam keterampilan generik sebagai sebuah keterampilan yang diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan. Keterampilan generik termasuk jenis keterampilan employability yang terdiri atas kolaborasi dan komunikasi sebagai berikut. Kolaborasi. Konsep kolaborasi digital dibagi dalam dua bentuk, yaitu kolaborasi dengan cara pembentukannya dan kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. 1. Kolaborasi digital berdasarkan pada metode atau perangkat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sederhana, dokumen, dan struktur yang memiliki prosedur, aturan, dan serta batasan yang harus dipertimbangkan oleh semua pihak. 2. Kolaborasi berdasarkan cara pembentukannya dibagi menjadi kolaborasi dalam tim, komunitas, dan jaringan. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia sekaligus bagian paling yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang dapat disampaikan melalui infografis dan presentasi sebagai berikut. 1. Infografis merupakan salah satu media informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi. 2. Presentasi adalah suatu kegiatan di mana kita berbicara seperti gambar, ilustrasi, dan grafik. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional dengan informatika saling berkolaborasi untuk menunjang kemampuan menyelesaikan masalah atau sering disebut dengan problem solving. Terdapat 4 fondasi, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, serta pengenalan pola masalah. Selanjutnya ada pencarian atau searching. Terdapat 2 fondasi. Satu adalah fungsi pencarian data. Fungsi pencarian data adalah untuk memvalidasi atau mencocokkan data maupun digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan secara valid. Kedua, metode pencarian data. Pencarian atau searching merupakan proses atau fundamental secara program guna mencari data atau nilai tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe atau maupun metode pencarian data sesuai array yang sudah dibuat secara berurutan. C. Pengurutan atau sorting. Sorting atau pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali dari kumpulan objek-objek menggunakan tata aturan tertentu. Hal yang paling utama dalam penggunaannya yakni untuk mempersingkat dalam penggunaan waktu dalam membuat proses program. Karena jika tidak menggunakan sorting, bisa dibayangkan kembali jika data yang dibuat lebih dari ratusan hingga ribuan, akankah mengurutkan data satu persatu hingga kesekian? Beberapa algoritma Python. Yang pertama ada insertion sort. Insertion sort merupakan metode penggunaan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan. Yang kedua ada merge sort. Algoritma merge sort atau metode penggabungan biasa digunakan pada pengurutan berkas. Yang ketiga ada quicksort. Metode quicksort sering disebut dengan metode partisi. Dalam penerapan metode quicksort dilakukan secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri dengan memanfaatkan mekanisme dalam stack menyimpan data yang sedang diproses. Yang keempat ada selection sort. Selection sort merupakan bentuk dari kombinasi antara sorting dan searching. Yang kelima ada bubble sort. Algoritma bubble sort atau pengurutan gelembung. Algoritma bubble sort termasuk ke dalam kategori algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan pada operasi antar elemennya. D. Tumpukan dan antrean. Dalam dunia informatika, ada kalanya perlu untuk menyimpan suatu data atau objek dalam suatu urutan-urutan tertentu yang sewaktu-waktu dapat diambil atau dikeluarkan kembali. Penggunaan metode stack
tumpukan, dan Q atau antrian berkaitan dengan struktur data dalam sebuah aplikasi, namun bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Stack dan Q merupakan fungsi yang biasanya diimplementasikan pada program, misalnya pemrograman Java dan pemrograman Python. 1. Antrian Q. Q sebagai struktur data yang memiliki prinsip data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Adapun bentuk penggunaan dasar pada Q sebagai berikut. A. Fungsi yang berkaitan dengan penggunaan isFull untuk memeriksa apakah antrian penuh, isEmpty untuk memeriksa apakah antrian kosong, dan create untuk menciptakan dan menginisialisasi Q. B. Karakteristik yang berkaitan dengan penggunaan elemen antrian, font, elemen terdepan antrian, dan tail, elemen terakhir. C. Operasi yang berkaitan dengan menggunakan operasi penambahan elemen atau ADDQ untuk menambah item pada belakang antrian, serta operasi pengambilan atau menghapus elemen DLQ untuk menghapus elemen depan dari antrian. 2. Tumpukan stack. Stack adalah suatu struktur data yang penting dalam pemrograman yang memiliki sifat benda atau item yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari stack. Operasi atau fungsi stack sebagai berikut. A. Clear untuk mengosongkan stack. B. In is empty untuk mengecek apakah stack sudah kosong. C. In is full untuk mengecek apakah stack sudah penuh. D. Pop menghapus item teratas dari stack, tidak perlu parameter dan mengembalikan item dan stack akan berubah. E. Push menambahkan suatu item baru ke atas atau top dari stack, perlu item dan tidak mengembalikan apapun. F. Pick mengintip top item dari stack tetapi tidak menghapusnya, tidak memerlukan parameter dan stack tidak berubah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.